PPT yang ini merupakan PPT lanjutan dari yang minggu lalu. Jadi yang minggu lalu kita sudah diskusikan, namun untuk saat ini kita akan mendiskusikan tentang pendapatan kontrak konstruksi. Memang ini lebih detail dan jauh lebih kompleks dibandingkan PPT sebelumnya, sehingga saya minta Anda juga lebih konsentrasi atau lebih fokus untuk mempelajari bagaimana cara mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan pendapatan dan beban khusus untuk kontrak konstruksi. Ini memang lebih ribet ya. Oke, yang pertama, pendapatan dihasilkan dari kontrak konstruksi yang melalui tahap penyelesaian tertentu. Kedua, pengukuran pendapatan kontrak. Pertama, pendapatan kontrak diukur pada fair value dari imbalan yang diterima atau yang akan diterima. Jadi yang poin 2A ini adalah pendapatan kontrak atau nilai kontrak itu diukur dengan menggunakan nilai wajar. Ya, diukur dengan menggunakan nilai wajar. Berikutnya, pengukuran dipengaruhi oleh ketidakpastian di masa datang. Ya, ini karena nomor 2B dan 2C itu sebetulnya saling terkait. Pengukuran dipengaruhi oleh ketidakpastian di masa datang dan estimasi perlu direvisi sesuai dengan realisasi dan hilangnya ketidakpastian. Jadi memang untuk pendapatan kontrak ini, karena memang kontrak ini umumnya lebih dari 1 tahun ya. Jangka waktu pengerjaan kontrak konstruksi umumnya lebih dari 1 tahun. Sehingga ada potensi ketidakpastian di masa mendatang, ya, sehingga harus ada estimasi supaya karena terdapat ketidakpastian atau terdapat potensi ketidakpastian di masa mendatang, maka perlu estimasi. Namun dalam pengerjaan kontrak, jika terjadi ketidakpastian atau lonjakan harga bahan baku yang sangat signifikan, maka estimasi yang telah dibuat di awal bisa direvisi pada saat pertengahan pelaksanaan kontrak. Nah, hal ini tentu saja tidak merugikan pihak yang melakukan pekerjaan ataupun owner juga memahami bahwa harus ada fair value yang dinilai pada saat terjadi lonjakan harga. Berikutnya, metode pengakuan pendapatan kontrak konstruksi, yaitu kita akan mempelajari dua metode ya. Pertama adalah metode percentage of completion method, yaitu pendapatan dan laba diakui sesuai dengan tahap penyelesaian konstruksi. Berikutnya adalah cost recovery method, yaitu pendapatan kontrak diakui setelah semua beban diakui. Setelah semua beban diakui itu artinya semua pendapatan akan diakui di akhir ya, di akhir setelah kontraknya atau setelah pekerjaannya selesai. Nah, kita masih melanjutkan. Berikutnya adalah penggunaan completion method lebih rasional karena masing-masing pembeli dan penjual memiliki hak dan kewajiban. Ini sebetulnya bukan pembeli dan penjual, namun pemilik kontrak konstruksi atau owner dan pelaksana kontrak konstruksi atau kalau yang sekarang ini sebetulnya developer atau vendor ya. Pembeli atau vendor, pembeli itu berarti customer berarti owner. Owner memiliki hak atas penyelesaian suatu kontrak dan penjual atau developer atau vendor memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas persentase penyelesaian. Berikutnya, penggunaan completion method ketika estimasi penyelesaian kontrak, pendapatan, dan biaya dapat diestimasi dengan andal dan semua syarat berikut terpenuhi. Jadi, completion method itu terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Berikutnya,
kontrak bersifat profitable, dan terdapat manfaat ekonomi yang mengalir. Ya, kalau pekerjaan atau pendapatan semuanya harus profitable ya. Kalau nggak profitable, nggak ada yang mau ngerjakan kontrak konstruksi. Kalau kontrak bersifat merugikan, berarti tidak ada yang melakukan atau tidak ada yang mengambil pekerjaan tersebut. Terakhir adalah biaya kontrak dapat diestimasi dengan andal. Nah, ini estimasi ini memang berdasarkan jam terbang atau pengalaman. Biasanya kalau sudah lama sekali developer atau vendor itu mengerjakan kontrak atau dia memperoleh kontrak dari beberapa owner, biasanya dia lebih andal atau lebih mudah untuk mengestimasi biaya kontrak. Yang terakhir adalah penggunaan cost recovery method jika perusahaan tidak dapat memenuhi syarat menggunakan completion method dan terdapat resiko kontrak tertentu. Nah, berikutnya kita mendiskusikan tentang percentage completion method. Pertama, dengan metode percentage completion method, pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan serta biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Jadi ini maksudnya poin pertama adalah pendapatan kontrak diakui pada saat dilaksanakan. Jadi kalau misalnya terdapat 3 tahun, jadi masa kontrak itu adalah 3 tahun. Tahun pertama melakukan poin 1 sampai dengan poin ketiga. Jadi kontrak itu terdapat misalnya saja kontrak itu terdapat 3 tahun dengan 15 item. Nah, 2018 misalnya, 2019 dan 2020. 2018 melaksanakan 5 item. 2019 melaksanakan 6 item, 2020 melaksanakan 4 item. Nah, maksud dari poin pertama adalah pendapatan yang diakui tahun 2018 hanya sampai di penyelesaian kontrak atau penyelesaian sampai dengan nomor 5. Itu maksudnya. Jadi, pelaksanaan poin ke-6 sampai dengan poin 11 ya, itu tidak boleh diakui di tahun 2018. Demikian pula yang 2018 ini tidak boleh diakui di tahun 2019. Itu maksud di poin pertama. Ya. Kemudian di tahun 2020 juga begitu. Kan mengerjakan 4 item, jadi 4 item ini yang diakui sebagai pendapatan maupun biaya. Oke. Berikutnya, permasalahan completion method ini adalah kemampuan untuk mengestimasi persentase penyelesaian dan laba yang dihasilkan. Ini saya tadi sampaikan bahwa ini tergantung dari jam terbang atau jam terbang dari pelaksana ya atau dari vendor. Semakin lama jam terbangnya, kemampuan estimasinya semakin bagus. Berikutnya adalah kemampuan mengukur input dan output. Ini sama sebetulnya, Sebetulnya kalau output itu lebih mudah, ya. Mengukur kemampuan input dan output itu lebih mudah dibandingkan mengestimasi. Nah, ini kalau mengukur itu kan berarti sudah terjadi. Kalau sudah terjadi itu memang lebih ribet karena rigid sekali ya satu persatu. Namun ini lebih mudah dibandingkan mengestimasi. Oke. Berikutnya adalah mengukur tahap penyelesaian kontrak menggunakan cost to cost basis. Jadi, cost to cost basis ini untuk mengukur atau untuk mencari persentase completion atau persentase penyelesaian. Caranya adalah biaya yang terjadi dibagi estimasi total biaya. Nah, estimasi total biaya ini jadi
persentase completion ini yang akan digunakan sebagai dasar estimasi pendapatan, ya, sebagai dasar estimasi pendapatan yang diakui. Contohnya adalah PT APC memiliki kontrak pembangunan flyover sebesar 5M, ya. Estimasi biaya adalah 4,5M. Kontrak dimulai 3 Juli 2018 dan diestimasikan selesai Desember 2020. Nah, ini adalah kontraknya. Ini estimasi, ini estimasi. Oke, mulai dari biaya hingga saat ini 2018 800 juta, 2,4 2020 dan seterusnya. Kemudian estimasi biaya penyelesaian. Nah, di sini ada estimasi biaya penyelesaian tahun 2018 adalah 3,7, 2019 1,6. Progress billing atau progress billing itu kemajuan atau progres tagihan, ya. Kemajuan tagihan 2018 ada 900 juta, 2019 2,48M, tahun 2020 1,62M. Cash collected itu kas yang dibayar oleh owner atau yang punya proyek. Yang punya proyek itu yang memberikan order, ya. Cash collected atau kas yang dibayar atau kas yang diterima oleh PT APC tahun 2018 sebesar 850 juta, tahun 2019 adalah 1,54M, tahun 2020 adalah 2,61M. Nah, PT APC menggunakan completion method. Nah, ini cara untuk mencari persentase. Jadi yang pertama kali Anda lakukan adalah mencari persentase. Persentase completion. Oke, bagaimana cara mencarinya? Ini tadi dari tabel yang sebelumnya, ya. Tabel sebelumnya ada biaya kontrak, bla bla bla, sampai dengan estimasi biaya penyelesaian 3,7 dan seterusnya, estimasi biaya total. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Ternyata estimasi di tahun 2019, estimasi biaya total turun. Ya, dari estimasi biaya total di tahun 2018 adalah sebesar 4,5M. Ternyata setelah diestimasi ulang, biayanya total hanya 4M. Estimasinya tahun 2019. Nah, ini tadi yang disampaikan di awal bahwa jika terdapat perubahan yang signifikan, langsung ada revisi estimasi. Nah, estimasi laba kotor dan estimasi laba kotor ini karena sama, ya, estimasi laba kotor ini adalah harga kontrak 5M dikurangi, jadi estimasi laba kotor adalah harga kontrak dikurangi estimasi biaya total. Nah, kemudian persentase penyelesaian. Nah, ini yang penting. Ini yang penting, persentase penyelesaian. Caranya bagaimana? Ini ada rumusnya di atas, 17,8. Jadi 800 juta itu dari biaya kontrak yang terjadi, ya. Biaya kontrak yang terjadi tahun 2018 adalah sebesar 800 juta. Nah, 800 juta ini dibagi 4,5M. 4,5M ini adalah total biaya. Total biaya, estimasi total biaya sebesar 4,5M. Ketemunya adalah 17,8%. Berikutnya, mengukur persentase penyelesaian di tahun kedua atau tahun 2019. Nah, ini persentase penyelesaian sama, rumusnya sama dengan ini. Jadi 2,4, ya, kalau 60% itu sama dengan 2,4M per 4M. Ketemunya adalah 60%.
Nanti silakan, kalau saya salah, angka-angka saya salah, silakan nanti Anda sampaikan ya ke saya supaya saya juga bisa merevisi. Atau teman-teman Anda bisa sama-sama tahu bahwa punya saya salah, Anda bisa menemukan yang benar, angka-angka yang benar. Nah, kemudian angka yang benar bisa di-share ke teman-temannya. Berikutnya yang di tahun ketiga atau tahun 2020. Nah, ini karena estimasi biaya total 4M dan biaya kontrak yang terjadi total 4M, maka ketemunya adalah 100%. Nah, tetap dari soal yang tadi, ya, maka perlu ayat jurnal untuk mencatat. Mulai dari pekerjaan dalam proses 800 juta ya per tahun. Jadi tahun 2018 adalah 800 juta. Pekerjaan dalam proses pada material, kas, utang, dan lainnya. Kenapa ini tiga-tiga muncul ya? Material, kas, utang, dan lainnya. Bisa jadi bahan baku dibeli, bahan bakunya masuk, dibeli tapi belum dibayar, jadi timbul utang. Atau kas sudah dibayarkan. Jadi kan langsung mengurangi, jadi langsung ada kas yang dikeluarkan. Kemudian material juga gitu, material ada yang digunakan ya. Jadi kalau konstruksi pelaksanaan atau pelaksanaan pekerjaan konstruksi pasti ada material yang digunakan. Kemudian ada kas yang dikeluarkan. Material yang digunakan misalnya besi atau semen atau batu bata dan sebagainya. Nah, kenapa muncul utang? Karena bisa jadi material itu didatangkan tanpa bayar dulu. Jadi utang short term, utang jangka pendek. Di tahun 2018, pekerjaan dalam proses sebesar 800 juta. Sebesar 800 juta. Di tahun 2019 sebesar 1,6, 2020 sebesar 1,6. Ini dari tabel sebelumnya ya. Ini dari slide sebelumnya. Angka-angka ini dari slide sebelumnya. Nah, di samping mencatat biaya konstruksi, kemudian Anda juga perlu untuk mencatat tagihan termin. Dari mana tagihan termin? Dari cash collected atau tagihan progress billing, billing progress. Nah, billing progress atau tagihan tahun pertama adalah sebesar ini, 900 juta. Piutang usaha pada termin ya. Jadi piutang usaha pada termin. Termin ini tagihan ya, progress billing. Bentar. Ini progress billing. Kemudian tahun 2019 sebesar 2,48. Tahun 2020 sebesar 1,62. Nah, kemudian setelah 1, 2, 3, maka Anda juga perlu mencatat kas yang dibayarkan oleh owner. Owner itu maksudnya owner proyek ya, yang memberikan order proyek. Saya menyebutnya owner. Nah, cash collected ya, kalau di tabel sebelumnya atau di slide sebelumnya adalah cash collected. Kalau cash collected itu tahun pertama adalah 850 juta, tahun kedua 1,54, tahun ketiga tahun ketiga atau tahun 2020 adalah sebesar 2,61. Ini ke piutang usaha. Jadi kalau yang piutang usaha ini tagihan, ini menerbitkan tagihan. Termin itu sama dengan apa ya? Ya, tagihan ya. Tagihan. Jadi seperti kalau di perusahaan manufaktur yang biasa, itu penjualan pada piutang usaha pada, jadi kalau di manufaktur, perusahaan manufaktur, itu kalau pada saat menjual persediaan, penjualan persediaan, itu kan ada jurnal piutang usaha pada persediaan. Nah, ini sebetulnya sama. Konsepnya sama dengan itu. Mencatat penjualan. Kalau ini mencatat progress billing, jadi mencatat progress proyek.
atau progres kontrak konstruksi. Nah, yang terakhir adalah mencatat kas yang diterima. Oke. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Berikutnya adalah kita mencari pengakuan pendapatan. Jadi, berapa jumlah pendapatan, beban, dan laba yang diakui selama pelaksanaan kontrak konstruksi atau selama pembuatan flyover. Ini tadi kan pembuatan flyover ya. Nah, tahun pertama, kalau ini Anda sudah ketemu, ya tabel ini sudah ketemu, ini lebih enak. Jadi ini pengakuan pendapatan, beban, dan laba kotor. Nah, pertama, Anda perhatikan pendapatan tahun pertama, 17,8. 17,8 ini dari slide sebelumnya. Yang tadi ada ngitung-ngitung ya. Tolong nanti dibuka lagi slide yang sebelumnya. Nah, ini 17,8 adalah pendapatan di tahun pertama, tahun 2018. Sebesar 890. 5M dari mana? Ini 5M ini nilainya nilai kontrak flyover. Nilai kontrak flyover 890. Kemudian beban. Jadi bebannya kalau pendapatan yang diakui adalah sebesar 17,8%, maka beban yang diakui tahun 2018 harus sama. 17,8% dikalikan 4,5. 4,5 ini adalah estimasi biaya total flyover. Ya, estimasi biaya total flyover adalah sebesar 4,5. Nah, 17,8% dikalikan 4,5 M ketemunya 801. Supaya mudah, saya bulatkan menjadi 800 juta. Nah, sehingga laba kotornya menjadi 90 juta. Itu akumulasi sampai dengan periode berjalan. Nah, yang diakui berapa? Yang diakui pada periode berjalan berarti kan 2018 ya. Periode berjalan 2018 yang diakui sama. Nah, itu tahun pertama. Sekarang kita menginjak di tahun kedua. Perhitungannya sama seperti yang di tahun pertama. Sebentar saya hapus, supaya Anda nggak pusing lihatnya. Nah, ini ya sudah lebih bersih, jadi Anda bisa lebih enak. Ini sebetulnya sama saja dengan perhitungan di tahun pertama. Jadi yang kedua, pendapatan di tahun 2019 60%. 60% ini ketemunya dari estimasi biaya ya. Jadi Anda bisa ke slide sebelumnya. Ketemunya 60% dikalikan 5M. 60% dikalikan 5M sama dengan 3M. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah pendapatan sampai dengan tahun kedua. Ya, pendapatan sampai dengan tahun 2019. Pendapatan sampai dengan tahun 2019. Berarti kalau pendapatan sampai dengan tahun 2019, maka pendapatan tahun 2018 diakui juga. Jadi ada di sini. Ya, pendapatan tahun 2000 ini. Pendapatan tahun 2018 itu diakui di sini. Nah, diakui periode lalu ini. Ini diakui sampai dengan periode lalu. Berarti ini adalah akumulasi. Sehingga kalau ini adalah akumulasi, total pendapatan sampai dengan tahun 2019 adalah 3M. Sedangkan pendapatan tahun 2018 adalah 890. Maka pendapatan tahun
2019 yang diakui adalah sebesar ini. Oke, mudah-mudahan paham ya. Sama dengan beban. Beban sampai atau beban akumulasi sampai dengan tahun 2019 sebesar 2,4 M. Sedangkan beban tahun 2018 adalah sebesar 800 juta. Maka beban yang diakui tahun 2019 adalah sebesar ini. Ini beban 2019. Ini pendapatan 2019. Ini adalah laba kotor 2019. Nah, kalau Anda sudah ketemu bagaimana cara mencari tahun 2019, ya, pendapatan yang diakui, beban yang diakui, dan laba yang diakui tahun 2019, maka Anda lebih mudah untuk mencari tahun ketiga atau tahun terakhir. Oke, mudah-mudahan bisa paham ya. Setelah Anda mengakui atau mengukur pendapatan, beban, dan laba kotor masing-masing tahun, maka Anda perlu membuat jurnal atau mencatat. Ya. Nah, ini jurnalnya sama aja sebetulnya. Untuk tahun pertama, kedua ini tahun 2018, ini tahun 2019, sedangkan ini tahun 2020. Nah, ini angka-angka dari pengukuran di slide sebelumnya. Sama ini, pekerjaan dalam proses, beban kontrak, pendapatan kontrak. Oke, tidak ada masalah saya pikir kalau untuk jurnal ya. Nah, selain Anda mencatat tadi mengakui pendapatan, beban, dan laba kotor, maka di tahun terakhir Anda perlu mencatat juga atau menyusun jurnal untuk termin dan pekerjaan dalam proses. Karena sudah selesai nih pekerjaan dalam proses, kalau sudah di sebelah kredit berarti kan sudah tuntas. Ya, penagihannya juga sudah tuntas. Progres billingnya sudah tuntas 100%. Ya, 100%. Oke. Berikutnya, setelah Anda menghitung, mengukur, dan mengakui, maka kemudian Anda perlu untuk menyajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan untuk pendapatan atas kontrak konstruksi ini umumnya atau bukan umumnya, Anda bisa masukkan, disajikan di laporan laba rugi dan disajikan di laporan posisi keuangan. Yang pertama, perusahaan melaporkan selisih antara akun pekerjaan dalam proses dengan termin. Jadi, akun pekerjaan dalam proses dan termin, itu nanti selisihnya akan diakui ya. Diakui di dalam laporan posisi keuangan. Nah, jika pekerjaan dalam proses melebihi atau di atas termin, maka perusahaan mengklasifikasikan sebagai aset lancar. Demikian sebaliknya, jika pekerjaan dalam proses lebih kecil dibandingkan termin, maka perusahaan mengklasifikasikan sebagai liabilitas lancar, sebagai hutang. Umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi memiliki lebih dari satu kontrak konstruksi, sehingga perusahaan memisahkan satu kontrak dengan kontrak lainnya. Dan sebagai konsekuensi adalah pendapatan dan beban harus dilaporkan untuk masing-masing kontrak konstruksi. Penyajian kontrak konstruksi dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan tampak dalam tabel berikut. Nah, di sini udah muncul ya. Jadi ini hitung-hitungannya yang tadi-tadi itu sudah dihitung, segala macam, diukur dan diakui, maka kemudian sekarang disajikan. Pertama, disajikan di laporan laba rugi. Jangan lupa, ini di laporan laba rugi pertama.
Menyajikan apa saja? Menyajikan pendapatan kontrak, biaya konstruksi, dan laba kotor. Ini sama sebetulnya dengan yang kemarin, dengan yang tabel sebelumnya, bukan kemarin ya, dengan tabel yang sebelumnya. Nah, di samping Anda melaporkan atau disajikan di laporan laba rugi, Anda juga perlu menyajikan di laporan posisi keuangan, ya, di laporan posisi keuangan. Nah, tadi kan ada pekerjaan dalam proses melebihi termin. Ini kan ada selisih positif. Kalau selisih positif, maka masuk di aset lancar. Nah, sedangkan sebaliknya, jika pekerjaan dalam proses lebih kecil dibandingkan termin, maka selisih tadi, ada selisih negatif ya. Selisih negatif masuk dalam klasifikasi liabilitas lancar. Nah, ini perlu Anda pahami. Nah, perhitungannya ada di sini. Jadi, ini pekerjaan dalam prosesnya ini 800 juta, 2,15 dan 2M. Tagihannya atau terminnya tahun 2018 adalah sekian, tahun 2019 2,48 dan 2020 adalah sekian. Sehingga pekerjaan dalam proses lebih kecil ya dibandingkan termin atau tagihan kotor. Ini termin. Sehingga ada selisih negatif. 100 juta, bukan ya selisih tapi diakui sebagai liabilitas ya. Nah, dalam akun tagihan melebihi biaya dan laba yang diakui. Oke. Mudah-mudahan Anda bisa paham. Berikutnya adalah kalau tadi kita menghitung dengan menggunakan percentage completion method. Nah, kalau sekarang kita menghitung dengan atau mengukur dengan cost recovery method. Nah, cost recovery method digunakan jika suatu kontrak tidak memenuhi kriteria penggunaan completion method dan hasil pekerjaan kontrak tidak dapat diukur secara andal ya. Tidak dapat diukur secara andal. Contoh, kasusnya sama dengan kasus yang sebelumnya, kasus yang kita gunakan untuk completion method, percentage completion method. Oleh karenanya, pendapatan diakui sebesar ya. Oleh karenanya, pendapatan diakui sebesar yang terjadi, yang diharapkan dapat terpulihkan atau yang terjadi gitu aja wis. Iki coretan rek. Cek ngeluh mau coy. Oke, setelah mengakui semua biaya, maka perusahaan dapat mengakui laba. Jadi kalau semua biaya sudah terakui atau sudah dihitung, sudah diakui, maka mengakui laba. Oke, berikut perhitungannya. Tahun pertama sama ya. Jadi tahun pertama itu pendapatannya 800. Karena bebannya 800 ya. Karena bebannya 800, maka pendapatan yang diakui juga 800. Bukan karena pendapatannya 800 sehingga bebannya 800, enggak. Ini terbalik. Jika beban yang diakui sebesar 800 juta, maka pendapatan yang diakui juga 800 juta. Wes gampang ya. Kemudian tahun kedua, jika beban akumulasi sampai dengan tahun 2019, maka pendapatan yang diakui juga sebesar 2,4 M. Nah, ini akumulasi, ini pendapatan atau beban yang diakui di tahun 2019. Nah,
Sama juga dengan tahun ketiga. Tahun ketiga, akumulasi pendapatan, akumulasi beban, dan laba kotor. Nah, ini baru muncul laba kotor. Karena apa? Karena biayanya sudah selesai. Ya, biayanya sudah selesai itu maksudnya pekerjaannya sudah selesai. Bebannya sudah diakui semua. Sehingga kalau bebannya sudah diakui semua, maka perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor. Pendapatan senilai harga kontrak ya. Pendapatan senilai kontrak. Kontraknya tadi kan 5M. Oke. Ini gampang, jauh lebih gampang. Nah, tentu saja ada jurnal untuk mencatat. Nah, sama sebetulnya sama seperti yang di completion method ya. Kalau completion method itu cuman langsung di tiap periode itu ada laba kotor yang diakui. Kalau di cost recovery method hanya pada saat terakhir terdapat laba yang diakui. Yang lain enggak. Ya, pekerjaan dalam proses dan seterusnya. Ini sama. Nah, terakhir sama ini juga sama. Penyelesaian kontrak muncul ini 5 juta. Setelah Anda mempelajari tentang pengakuan pendapatan dan beban, maka sekarang kita mencoba simulasi tentang kerugian. Nah, kerugian ini ada dua jenis kerugian. Pertama adalah kerugian yang terjadi pada periode berjalan. Jadi, kerugian itu hanya diakui pada periode terjadinya kerugian. Jadi, kalau misalnya tahun 2018 sampai tahun 2020, bisa jadi kerugian itu hanya terjadi di tahun 2018 dan hanya diakui pada tahun 2018. Jika kerugian itu diakui di tahun 2019, jika kerugian itu terjadi pada tahun 2019, maka kerugian itu hanya diakui pada tahun 2019. Nah, berbeda dengan seluruh kontrak, dengan jenis yang berikutnya adalah keseluruhan kontrak. Nah, itu nanti di akhir baru diakui kerugiannya. Nah, contohnya adalah sama seperti yang di sebelumnya. 31 Desember PT ABC mengestimasi, jadi ini lanjutan dari kasus yang sebelumnya. 31 Desember 2019, PT ABC mengestimasi biaya untuk penyelesaian adalah sebesar 2,45, bukan sebesar 1,6 M. Awalnya 1,6 M, ternyata setelah diestimasi kembali menjadi 2,45. Nah, asumsi hal lain sama, maka PT ABC mengakui kerugian dalam periode berjalan dengan perhitungan sebagai berikut.